Halo guys, kalau kemarin kalian udah tahu nih ya konsep pajak secara umum, kali ini kita bakalan belajar cara menghitung pajak. Oke, kita bakalan belajar menghitung pajak penghasilan dulu ya, khususnya pajak penghasilan pasal 21. Di video kali ini kita bakalan bahas yang pertama, tentunya konsep pajak penghasilan secara umum ya. Kemudian baru deh kita khususkan ke pajak penghasilan pasal 21. Terus subjek dan pajaknya ada apa aja. Terus juga istilah-istilah di dalamnya ada apa aja. Serta gimana sih caranya ngitung pajak PPh 21. Nah, sekaligus nanti kita latihan menghitung bareng ya. Oke, untuk definisi pajak penghasilan secara umum adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Sebetulnya pajak penghasilan ini banyak banget ya jenisnya, mulai dari pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23, PPh 26, PPh final, dan lainnya, banyak banget ya. Nah, oleh sebab itulah di sini ada pengkategorian pajak penghasilan, yaitu yang pertama, PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Nah, terus ada juga PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan. Nah, perlu diingat kembali ya bahwa kali ini kita hanya akan membahas dalam lingkup pajak penghasilan pasal 21 aja ya. Oke, kita udah mulai masuk inti pembahasan ya, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Nah, apa itu? Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh tahun 1984 pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Terus jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, jadi di sini yang perlu digarisbawahi bahwa PPh 21 itu dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi ya. Oke, dari definisi udah ada gambaran ya kan, subjek dan objek pajaknya. Nah, untuk subjeknya yang pertama ada pegawai tetap. Nah, di sini objek pajaknya adalah penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Contoh penghasilan teratur ini seperti gaji yang diterima tiap bulan. Terus kalau yang tidak teratur ini contohnya seperti bonus lembur, kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, objek pajaknya berupa upah harian yang diterima ya, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Nah, selanjutnya ada subjek dari bukan pegawai. Nah, objeknya adalah imbalan berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya ya, sebagai imbalan jasa yang telah dilakukan gitu. Nah, subjek selanjutnya ada peserta kegiatan, misalnya di sini seperti kayak kegiatan seminar gitu. Nah, objek pajaknya itu seperti kayak uang saku dari seminar itu tadi. Terus yang lainnya seperti kayak uang representasi, uang rapat, hadiah atau penghargaan gitu. Nah, terus selanjutnya ada pensiunan. Nah, di sini objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima secara teratur nih, berupa uang pensiun, ya kan? Nah, terus selanjutnya ada mantan pekerja akibat dari pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini objek pajaknya seperti kayak uang pesangon dan juga tunjangan hari tua. Kita lanjutkan kenalan nih sama istilah-istilah yang ada dalam pajak penghasilan pasal 21 ya. Yang pertama ada penghasilan kotor, yaitu penghasilan bruto individu dalam 1 tahun. Selanjutnya ada penghasilan neto, yaitu penghasilan kotor atau penghasilan bruto dikurangi dengan faktor pengurangnya. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini. Jadi, penghasilan bersih itu atau penghasilan neto ya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan faktor pengurangannya.
Nah, ada apa aja? Yang pertama ada biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Dengan catatan di sini setinggi-tingginya atau maksimal itu 500 juta sebulan atau 6 juta setahun. Jadi misalnya kalau udah ternyata biaya jabatannya itu sudah dikali dengan penghasilan brutonya, tapi hasilnya itu 7 juta setahun gitu. Nah, tetap di sini dicatatnya 6 juta setahun. Karena dia udah maksimalnya adalah 6 juta gitu. Nah, terus ada juga pensiun. Biaya pensiun ya, yaitu sebesar 5% juga dari penghasilan bruto. Nah, dengan catatan di sini setinggi-tingginya atau maksimal 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahunnya. Nah, jadi di sini ya, catatan juga bedanya biaya jabatan dengan biaya pensiun adalah kalau biaya jabatan itu dia mengurangi penghasilan yang diterima oleh pegawai yang masih aktif bekerja. Itu biaya jabatan ya. Tapi kalau biaya pensiun ini dia mengurangi uang pensiun yang diterima oleh para pensiunan. Nah, gitu ya bedanya. Oke, lanjut yang berikutnya ada iuran BPJS atau BPJS yang dibayarkan oleh karyawan secara mandiri ya. Dan iuran program wajib lainnya yang diadakan oleh perusahaan seperti kayak iuran JHT atau iuran jaminan hari tua, kemudian iuran JKK dan lain sebagainya. Oke, biar ada gambaran di sini coba aku kasih ilustrasi ya. Misalnya di sini jika gaji gak ada potongan. Nah, gaji Kinan ini sebesar 10 juta per bulan. Nah, perlu diketahui ya bahwa bayar pajak itu setahun sekali. Jadi, nanti penghasilannya bakalan dihitung dalam setahun. Gitu. Jadi, di sini kita kalikan 12 bulan ya, biar tahu gaji Kinan setahun itu berapa. Gitu. Nah, jadi di sini 10 juta dikali dengan 12 bulan, yaitu sebesar 120 juta per tahun ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ternyata kalau gaji nggak ada potongan, berarti dia penghasilan bersihnya sama dengan penghasilan brutonya. Gitu. Nah, beda lagi nih jika gajinya itu ada potongannya. Misalnya di sini tadi ada gajinya Mas Aris sebesar 10 juta per bulannya. Terus ada biaya jabatan juga sebesar 5%. Nah, untuk tahu penghasilan bersihnya berarti gaji brutonya atau gaji kotornya sebesar 10 juta kita kurangi dengan 500.000 atau dari 5% dikali 50 juta ya. Diperoleh penghasilan bersihnya sebesar 9.500.000 per bulannya. Terus kita kali nih 12 bulan, yaitu sebesar 114 juta per tahun. Kayak gitu ya ilustrasinya. Bisa dipahami ya? Setelah tahu penghasilan bersihnya, biasanya akan dikurangi lagi nih dengan yang namanya PTKP. Nah, PTKP itu apa sih ya? Jadi PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak, atau dia ini adalah komponen pengurang penghasilan neto atau penghasilan bersih untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Untuk PTKP-nya yang pertama ada untuk wajib pajaknya sendiri ya, yaitu sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Jadi di sini maksudnya kalau penghasilanmu itu masih di bawah 4,5 juta per bulannya, berarti kamu nggak wajib bayar pajak gitu. Nah, terus jika kamu nikah nih ya, dan penghasilan istri digabung, itu nanti ada pengurang lagi sebesar 54 juta. Dan untuk status kawinmu ya, juga ada pengurangnya lagi, yaitu sebesar 4,5 juta atau 4.500.000 ya. Berikutnya, jika ada tanggungan dengan jumlah maksimal tanggungannya itu sebanyak 3 orang, yaitu sebesar 4.500.000 per orangnya. Nah, berarti kalau misalnya
ada 5 nih, ada 5 orang tanggungannya. Gimana berarti ya? Ya udah berarti yang dihitung ya cuma 3 orang aja, karena itu kan udah maksimalnya gitu. Nah, catatan lagi bahwa tanggungan di sini itu hanya untuk saudara sedarah garis lurus dan semenda garis lurus. Nah, apaan tuh semenda garis lurus? Nah, simak penjelasan berikut ya. Oke, jadi gini ilustrasinya. Misalnya nih, Bima dan Ayu nikah. Akhirnya keluarga Pak Ali dan keluarga Pak Dodi jadi keluarga. Nah, semenda itu adalah pertalian keluarga karena status pernikahan atau perkawinan. Nah, dari bagan ini ya, nanti kita bakalan tahu nih mana aja yang bisa jadi tanggungan Bima. Oke, kita bahas dulu untuk sedarah garis lurus. Misalnya di sini subjek pajaknya adalah Bima. Berarti sedarah garis lurusnya Bima adalah ayahnya, ibunya, dan anak-anaknya. Sementara kakaknya Bima bukan sedarah garis lurus, tetapi sedarah garis horizontal atau sejajar. Dan dia nggak bisa dijadikan tanggungan, walaupun dia ini ya, kakaknya Bima ini, dia nggak bekerja dan dia hidupnya ini ditanggung sama Bima. Jadi dia belum bisa dijadikan PTKP gitu. Nah, terus ada yang namanya semenda garis lurus. Masih tetap jika Bima adalah subjek pajaknya ya, berarti semenda garis lurusnya Bima adalah mertuanya Bima atau bapak ibunya Ayu. Jadi iparnya Bima ini atau saudaranya Ayu itu nggak bisa dijadikan PTKP karena mereka semenda horizontalnya si Bima. Ingat ya, syarat dijadikan PTKP itu maksimalnya 3 orang. Dan dia harus tinggal serumah. Serta juga ini tidak berpenghasilan. Nah, itu bisa dijadikan tanggungan yang nantinya akan dijadikan sebagai PTKP. Nah, oke, jadi itu tadi sedarah garis lurus dan semenda garis lurus ya. Oke, kita balik lagi ke unsur PPh 21 atau istilah-istilah dalam pajak penghasilan PPh 21 ya. Nah, jika penghasilan bersih itu dikurangi dengan PTKP, maka akan diketahui PKP-nya atau penghasilan yang siap dikenai pajak. Gak berhenti dari situ, PKP ini kita kalikan dengan tarif PPh 21 untuk mengetahui pajak terutangnya. Nah, untuk tarifnya sebagai berikut. Tarif 5% itu untuk PKP kurang dari sama dengan 50 juta. Nah, tarif 15% itu untuk PKP 50 juta sampai dengan 250 juta. Untuk tarif 25%, PKP-nya 250 juta sampai 500 juta. Nah, tarif 30% untuk PKP lebih dari 500 juta. Berikutnya cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Langkah pertama yaitu menghitung penghasilan neto dan menentukan PTKP. Langkah kedua yaitu menghitung PKP yang diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu menghitung besaran pajak dengan cara PKP dikali tarif progresif. Oke, biar ada gambaran, kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, di sini Doni memiliki gaji 30 juta per bulan. Sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Maka PPh terutang Doni adalah... Oke, langkah pertama kita cari tahu dulu penghasilan bersih Doni. Ya, karena di sini nggak ada keterangan ada biaya jabatan atau iuran BPJS atau iuran lainnya, maka di sini penghasilan bersihnya yaitu sebesar 30 juta dikali 12 bulan, yaitu 360 juta. Kemudian kita cari PTKP-nya. Ada wajib pajaknya sebesar 54 juta. Terus status kawinnya sebesar 4.500.000 dan tanggungannya 2 orang anak ya. Kalau per anaknya 4.500.000 berarti 2 orang sebesar 9 juta.
Oke, kita total PTKP-nya sebesar 60.500.000. Karena PTKP ini mengurangi penghasilan bersih, berarti kita kasih kurung ya guys. Jadi di sini artinya sama aja dengan dikurangi gitu. Langkah kedua yaitu mencari PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, yaitu dengan cara penghasilan bersih 1 tahun dikurangi dengan total PTKP-nya. Nah, di sini diperoleh sebesar 292.500.000 rupiah. Oke, dari sini kita udah bisa lanjutkan untuk mencari PPh 21 terutangnya. Nah, ada berapa gitu kan? Nah, ini adalah langkah ketiganya. Setelah tahu PKP-nya, kita cari nih dia ada di tarif berapa. Ingat di sini berlaku tarif progresif ya. Jadi kalau kita lihat PKP 292.500.000 ini ada di tarif 25%. Ya nggak? Tapi sebenarnya di sini adalah kesalahan besar ya. Yang benar adalah mulai di tarif 5%, kemudian 15% sampai 25%. Nah, ini yang dinamakan dengan tarif progresif, guys. Gitu ya. Jadi perhitungannya kayak gini. Berarti 5% dikali dengan 50 juta. Karena maksimalnya kan di sini 50 juta. Jadi nilainya 2.500.000. Terus 15% dikali 200 juta. Loh, kok 200 juta? Kan di sini maksimalnya 250 juta ya kan? Nah, oke guys, jadi 50 jutanya udah diambil di atas. Jadi total ini sebesar 250 juta. Berarti udah maksimal gitu maksudnya. Nah, lanjut. 15% dikali 200 juta, hasilnya adalah 30 juta. Yang terakhir 25% dikali sisanya. Ini kan udah diambil nih 250 juta, berarti 292.500.000 dikurangi dengan 250 juta. Sisa 42.500.000. Berarti 25% dikali 42.500.000. Hasilnya 10.625.000 rupiah. Kalau di total hasilnya 43.125.000. Maka dari itu PPh terutang atau pajak yang perlu dibayar oleh Doni adalah 43.125.000 per tahun. Oke, jadi bisa kita review lagi ya untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Langkah pertama yaitu menghitung penghasilan bersih dalam 1 tahun dan menghitung PTKP-nya. Kemudian langkah kedua mencari PKP-nya dengan cara mengurangi penghasilan bersih 1 tahun dengan total PTKP. Nah, kemudian langkah ketiga setelah tahu PKP-nya baru dikalikan dengan tarif PPh 21. Perlu diingat bahwa tarif ini nanti ya dalam mengalikannya itu berlaku tarif progresif. Jadi harus dimulai dari 5% dulu gitu. Nah, hasil akhirnya nanti bisa diketahui PPh terutangnya. Oke guys, untuk memantapkan pemahaman kalian, coba deh latihan soal berikut ya. Nah, kalau ada kesulitan dan pertanyaan, nanti bisa kalian ajukan di grup WA ya, atau bisa WA pribadi deh ke saya. Nah, oke itu aja yang kita bahas hari ini, semoga bisa dipahami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.